lagi bersama Minji di Gcation, podcastnya anak manajemen. Oke, kali ini kita bakal membahas topik menarik lagi nih, yaitu circle perkuliahan. Jadi di topik kali ini kita bakal ngundang salah satu teman kita yang bakal kita ajak bincang seru. Kita sambut sama-sama Jailani. Halo semuanya, nama aku Jai. Kalian apa kabar? Kok Bang, ya? Lah nggak apa-apa kan? siapa sih hari ini? Oh, akhirnya aku kali ya? Kayaknya dari kalian yang host ya. Ya, boleh. Tukar-tukar aja nih. Oke, jadi kabar kami baik. Gimana dong kabar Jainya? Alhamdulillah, aku baik sekarang. Oke. Oke. Jai, kali ini aku pengen nanya. Pertama-tama ya, Iya. Jai itu pernah nggak sih ngerasa kesulitan dalam bergaul di dunia perkuliahan ini? Nah, kalau untuk bergaul sendiri, Jai itu di dalam dunia perkuliahan tentunya ya. Jai tidak merasa susah ketika Jai harus bergaul dengan teman-teman seangkatan Jai. Nah, jadi tapi kalau Jai itu merasa susah tuh pas bergaulnya tuh ke cutting. Karena kalau menurut Jai sendiri, Jai itu kan orangnya lumayan sedikit kaku kan. Kalau sama yang lebih tua, Jai itu bawaannya tuh selalu kayak formal terus gitu. Karena perbedaan umur gitu ya. Kayak nggak enak gitu kalau pas-pasan terus. Di SMA kan ada juga kan yang namanya senioritas. Ya. Nah, jadinya tuh Jai itu sedikit kaku gitu loh kalau ngomong sama cutting, kecuali cutting yang enak buat ajak Jai ngobrol gitu, kayak nyambung sama Jai itu tuh Jai tuh ya bakalan beda banget. Emang sih biasanya Kama Cutting tuh agak kaku gitu Ya, kan. Karena gitu. emang belum kenal terus jauh juga Takut dibilang umurnya. so asik juga. Iya, betul. Oke, pada awal perkuliahan nih, Jai itu tipe orang yang langsung dapat temen atau susah gitu dapat temen? Nah, Jai itu kebetulan tipe yang keduanya. Jadi pas awal masuk kuliah kemarin kan, nah Jai itu kan ada yang namanya matrikulasi kemarin yang kita lewatin sama-sama. Iya, Nah, di matrikulasi tersebut, Jai itu tipe anak yang pendiam, bahkan tidak pernah ngomong sama satu teman kelas pun, tidak ada Jai ngomong. Itu nggak ada teman Jai sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi pas awal masuk tuh Jai itu kayak introvertnya tuh introvert banget, kayak tidak ada mau bergaul, mau ngejawab pertanyaan dari dosen. Jai itu tipe yang kayak diam selalu gitu. Kayak aku tuh Ya. buku gitulah ya. Ya gitu lah. Terus pas PKKMB ya, nah Ya. itu tuh kan jadi disatuin sama orang-orang yang sekelompok yang hebat, yang dimana mereka tuh kayak bawaannya tuh ceria terus, kayak main-main bareng-bareng, terus kayak jadi situ tuh mulai kayak ngerasa nyaman dekat sama Dikasih mereka. dorongan juga Ya, kan buat bergaul sama mereka. betul. Terus kayak mereka tuh kayak orangnya tuh asik, terus misalnya Jai itu minta tolong kan, Jai punya kesusahan gitu, Jai itu minta tolong ke mereka, dan mereka tuh kayak ayo sini Jai aku bantuin gitu. Nah Jai pun kayak gitu ke mereka, jadinya tuh kami tuh ndak ada yang kayak rasa kayak gimana benar gitu. Canggung gitu, nggak ada Iya rasa nggak ada. canggung. Itu tuh kayak wow benar-benar nyaman sekali sama mereka. Jadinya Jai tuh mulai membuka diri kepada mereka dan pengen main terus sama mereka gitu. Oke, keren ya. Iya. Jadi dorongan gitu ya buat Betul. Jai biar bisa bersosialisasi sama yang lain. Nah, Oke, Jai, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jai itu orangnya lebih ke individualisme atau prefer ke yang ngelakuin segala sesuatu tuh harus berkelompok gitu? Nah, kalau Jai sendiri lebih prefernya ke kelompok. Misalnya kita tuh, Jai itu kan suka yang kayak berdiskusi bersama, membahas soal bersama. Nah, itu tuh kan dapat membantu Jai sendiri khususnya buat lebih paham materi yang disampaikan dari dosen kan. Nah, Oke. kayak lebih bisa membantu tuh kalau misalnya kita tuh punya teman buat diskusi, buat ngebantu kita ngerjain soal, buat ngebantu kita dalam absen misalnya. Nah, yang seperti itu tuh Jai itu lebih senang buat berteman dengan orang lain gitu. Iya, maksudnya. jadi kayak apa-apa dibantu gitu ya, Iya, Jai. tapi kita tuh harus saling membantu antara kita menguntungkan sama teman gitu kita. ya, jadinya simbiosis Jangan mutualisme hanya lah teman ya. kita terus yang bantu kita nggak bantu teman kita. Begitu juga Oke, sebaliknya. oke. Kan itu bakalan ada rasa nggak enak kan pasti antara satu sama yang lainnya. Tapi bukan berarti Jay di sini nggak milih buat nyelesain tugas Jay itu sendiri gitu. Jay itu kadang suka juga sendiri, tapi tuh sendiri Jay ini bergaul ke semua orang. Jadi kayak Jai Iya. itu nggak bersirkel gitu ya. Ya, jadi Jay itu kayak sama siapapun Jay temenin. Jay misal ada teman yang ini, Jay temenin semuanya, kayak bergaul sama orang lain tuh. Welcome aja gitu ya? Iya, kita tuh kayak bisa dapat ilmu apa yang nggak ada di kita tapi ada di orang lain. Jadi kita tuh sama-sama bisa saling mengembangkan loh. Kayak misalnya dia nih punya yang ini, tapi Jay tuh nggak punya. Jay tuh bisa ngajarin Jay tentang itu, dan dia pun begitu juga sebaliknya. Jadi itu kan kita sama-sama bisa saling berkembang kan. Di situ kayak kita belajar dari satu sama yang lainnya gitu. Oke. Jai, ada kriteria teman yang pas gak di dunia perkuliahan menurut Jai sendiri gitu? Kriteria ya. Oh, kalau Jai sendiri
Mungkin lah ya. Yang pertama karena Jai nggak suka nunda tugas. Jadi Jai itu lebih prepare temenan sama orang yang nggak suka Nunda tugas juga. Oke. Nah, jadi tuh kayak misalnya Jai itu kan tipe yang ngerjain sedikit tapi selesai. Akhirnya terus bisa ngecek jawaban Jai udah benar atau belum gitu-gitu. Nah kan, tapi kalau misalnya Jai ditemuin sama orang yang suka nunda tugas, Jai itu kurang suka. Karena apa? Nanti tuh kalau misalnya ngerjain tugas di akhir, kita tuh belum tentu bakal jawaban kita tuh keteteran nggak sih? Terus kayak kita tuh nggak bisa ngecek jawaban kita ini udah benar atau belum. Nggak bisa revisi lagi Iya, gitu ya. takutnya kayak malah nggak sempurna kan tugas kita, ujung-ujungnya dapat nilainya ya pas-pasan kayak gitu. Jadi Jay lebih prepare-nya buat temenan sama orang yang nggak suka nunda tugas. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Jay tipe yang suka punya teman yang saling support antara satu sama yang lainnya. Nah, ya kan? Kalau di dalam banget. dunia perkuliahan itu tuh kan sangat penting kan. Nah, yang kayak gimana? Misalnya Jai punya kesusahan di dalam kampus atau Jai kurang memahami materi dosen seperti yang Jai tadi bilang, kita tuh bisa sama-sama berdiskusi di situ, terus tuh kita tuh kayak bisa saling membangun antara satu yang sama lainnya. Kemudian kita tuh sama-sama tumbuh gitu, kayak berkembang di dalam dunia kampus tuh sama-sama. Kita tuh punya prestasi di kampus secara bersama. Iya. Jadi antara kita sama teman kita tuh punya saling support system gitu loh. Iya, iya, Ya kan iya. kayak Kayak saling jadi- ngedorong sama-sama gitu Kayak kan. kita tuh bakalan berkembang Jadi bersama. kita ada lah motivasi gitu buat maju gitu kan. Iya, kita tuh nggak stuck di sini-sini doang gitu. Jadi kita punya support system gitu. Oke. Yang ketiga, ini kayaknya kriteria temen Jai sedikit itu yang nggak egois gitu. iya. Kan banyak nggak sih kalau misalnya Di ketemu dunia teman, perkuliahan nih pasti banyak yang egois lah banget ya. kan? bisa Kayak dibilang. dunia perkuliahan tuh kayak nggak enak gitu. Banyak banget orang yang pengennya menang sendiri. Terus misalnya- ngejatuhin temen juga. Betul, kayak misalnya dia tuh nggak, misal dapat kabar dari dosen deh. Nah, dia dapat kabar dari dosen tapi dia tuh Nggak ngasih mau tahu ke bagi-bagi. teman-temannya. Jahat banget sih. Kayak dia tuh hanya mentingin diri dia sendiri dan nggak mau orang lain tuh lebih tinggi daripada dia. Kan itu kan nggak baik kan? Kayak itu bisa jadi dampak buruk bagi diri kita sendiri. Yang kita yang kan? menang. Iya. Padahal di kuliah ini kan nggak ada kayak sistem yang sekolah dulu prankingan gitu Iya, nggak ada kan? ada, tapi tuh kadang kan ya ada. Ya ada seperti aja itu. yang nggak suka, ada yang Ya, iri gitu misalnya kan. nilai kita di atas dia kan, dia nggak suka nilai kita di atas Toh dia. kan yang nggak mengalah ya. Betul. Nah, terus tuh berdasarkan pengalaman Jay tadi, Jay tuh pernah ngerasain nggak sih perbedaan antara pergaulan di masa kuliah sama pas Jay sekolah dulu? Nah, itu tuh ada sekali yang dimana Jay ngerasa kalau di kuliah tuh kan kita tuh kan apa-apa tuh secara mandiri ya, kayak sendiri-sendiri gitu kayak Dipaksa sih ya, emang buat kayak mandiri. emang harus kayak gitu gak sih, emang takdir sebagai mahasiswa tuh kayak gitu gak sih, Iya, iya. harus ngerjain tugas tuh sendiri, apa-apa tuh sendiri. Jadi tuh kayak kita tuh dipaksa, yang misalnya kita kayak di SMA tuh kan, di SMA tuh kita tuh kayak misal satu jawaban nih dari orang itu tuh bisa buat satu kelas. Iya nggak sih? Iya. Kayak satu jawaban nih kita contek satu kelas terus dikumpulin sama guru. Jawabannya sama. Jawabannya sama, gurunya, Ya, nilainya sama. gurunya pun nggak marah. Aja, gitu kan? Iya kan? Iya, Tapi iya. kalau di kuliah memang bisa kayak gitu, tentunya nggak bisa. Hanya dosen emang punya aturan sendiri ya. Betul, kita Ketat ada juga kontrak daripada kuliah guru. namanya Oke. tuh kan. Jadi kalau di perkuliahan tuh kan kayak ada apa misalnya plagiarismenya berapa, terus apa namanya, apakah jawaban kita tuh udah sama atau belum sama dosen, maksudnya jawaban kita tuh udah sesuai atau enggak gitu, terus apakah jawaban kita nih sama enggak sama teman kita, kan bisa jadi Pasti jawaban kita tuh dicek kan. ya sama dosen, kita kan nggak pernah tahu kan dosen kayak gimana. Takut kira plagiarisme ya. Iya, benar sekali. Kemudian perbedaan yang Jay rasain sendiri ya, itu tuh perbedaan circle yang toksik tuh banyak sekali di kuliah. Jay rasa kayak orang-orang yang berdampak negatif bagi diri kita tuh bakalan banyak banget kita temuin, dan itu tuh beraneka ragam. Kayak misalnya Yang pertama tadi yang Jay ya, bilang yang egois. terus apatis itu juga banyak banget di Ya kuliah. kayak sendiri-sendiri nggak ya, sih? Itu tuh sama-sama nggak mau apa ya, kayak circle sendiri. Ya kau aja, aku aja gitu. Betul, kayak orang nggak kenal padahal itu kan sama-sama satu kelas gitu kan. Beda banget kan Iya. sama yang SMA dulu. SMA, kalau SMA dulu kan kita kan satu menyatu gitu kan. Bener-bener saling support semua Iya. teman kelas kan. Betul. Jadi ada tips and trick ya nih untuk membangun hubungan pertemanan di dunia perkuliahan.
Nah, tepat lah. yang tepat gitu ya. Kalau menurut Jai, tips and tricksnya yang pertama itu tuh mungkin kita tuh bisa berbaur kepada semua orang yang ada di dalam kelas kita misalnya. Misalnya kita berbaur kepada mereka. Nah, kita tuh cari kriteria seperti apa sih yang ada di orang lain yang pengen kita cari gitu. Misalnya ya yang cocok sama diri kita sendiri. Kayak misalnya entah dia pandai public speaking, entah dia pintar dalam bersosialisasi kepada teman-teman lainnya, entah dia apa gitu kan. Yang kita cari terus dari sekian banyak orang yang tadi itu tuh ada, kita tuh bisa milih kayak Kita misalnya, seleksi gitu ya, ya, kita satu-satu. seleksi lah istilahnya kepada teman-teman satu kelas kan, terus jadiin teman mereka tuh teman dekat. Bukan berarti kita ngebuang Ya, teman yang lain. Betul. Nah, Tapi tuh kita tuh nyari kayak temen yang sesuai sama apa yang kita mau gitu loh. Sesuai sama kita kayak Jay tadi kan, Jay nggak suka nunda tugas. Jadi Jay nyarinya teman yang nggak suka nunda tugas juga. Gitu. Oke. Mungkin yang kedua, aktif di kelas. Iya, itu berpengaruh banget ya. Iya nggak sih? Pengaruh ke nilai sebenarnya. Iya, iya. Iya, misalnya kita tuh aktif di dalam kelas kan. Tentunya kita tuh bakalan narik orang-orang yang ingin juga aktif di kelas. Kayak misalnya mereka kan juga berdampak positif kan, tentunya yang ingin aktif di kelas. Nah, mereka tuh berdampak positif, kita tuh bisa narik teman-teman yang tadi, yang aura positif tadi itu, kita bisa kumpulin jadi satu. Kemudian dari aura positif yang sudah kita bangun bersama teman-teman kita tadi, kita tuh bisa ngasih kepada orang lain yang ada di lain. kelas. Jadinya suasana di dalam kelas tersebut itu tuh bisa kayak kondusif, Nyaman, ya, gitu juga nyaman kan. gitu. Jadinya kita kalau di dalam kelas itu kayak enak loh belajarnya. Enjoy aja ya. Nggak ada kayak sistem persaingan yang kayak gimana benar. Meskipun persaingan nggak bakalan pernah kita bisa hilangkan. Tapi tuh setidaknya tuh kita tuh merasa enak loh belajar dalam kelas tersebut. Iya, iya. Itu nggak sih Iya, kan? betul-betul. Terus yang ketiga, jangan jadi orang yang nggak enakan. That's right. Ya, kan kayak di kampus tuh kan banyak sekali kan orang-orang yang pengen memanfaatkan kita, entah itu Iya, iya. apa namanya, misal ada tugas kelompok, dia tuh nggak mau bantu sama sekali, tapi ingin namanya tuh ditulis tertera di situ. Kan Ini banyak kayak tuh kan, kita iya, malah itu tuh malah bikin dampak negatif banget ke kita. Bisa jadi kita tuh stres gara-gara tugas yang nggak dikerjain. Terus misalnya kita sudah berusaha yang sangat amat banyak, tapi dia tuh kayak enak salin copy dari Google, nggak diparafrase sama sekali, nggak dibaca, bahkan langsung dikirim. Nah kan banyak sekali kan orang kayak gitu. Terus kayak misalnya ada juga orang-orang yang ngajak kita ke hal yang tidak baik What is gitu kan. that? Iya. Kayak misalnya entah itu di dunia kampus kan banyak ada merokok dan lain sebagainya. Nah kita tuh kalau kita jadi orang nggak enak kan, misalnya kita mau mengatakan enggak buat hal tersebut, itu tuh bakal susah. Jadi kalau menurut Jay sendiri, kita tuh harus jadi orang yang berani nolak tindakan yang nggak baik. Iya, biar Yang- difilter nggak sih Iya. pergaulan-pergaulan yang jelek itu. Ya biar kita tuh nggak tertular sama apa yang nggak baik loh dalam dunia perkuliahan, karena banyak sekali hal-hal yang nggak baik di dalam dunia perkuliahan tentunya gitu kan. Oke, iya, benar banget. Oke, selanjutnya nomor 4 mungkin Iya, terakhir nomor kali ya. 4. Iya, terakhir. Udah banyak banget kayaknya. Ya, Itu bagus ya kalau makin banyak. ikuti banyak kegiatan. Ya, Nah. kayak organisasi Iya. dan KM, Relasi sih. Ya. kepanitiaan juga. Nah, misalnya tuh kayak kita tuh kan ada acara entah itu dari hima kita sendiri atau dari organisasi lain atau lomba-lomba, kita tuh bisa ikutin supaya apa? Relasi teman-teman kita tuh yang kita dapatin itu tuh tidak hanya di dalam teman sekelas doang. Kita tuh kenalnya tuh tidak hanya di teman sekelas doang, tapi kita tuh bisa mengenal seluruh orang yang ada di kampus misalnya gitu. Kita tuh bisa menseleksi lagi mereka, apa yang kurang dari diri kita, apa yang lebih dari mereka, itu tuh bisa kita ambil dampak positifnya, terus kita jadikan bahan evaluasi bagi diri kita sendiri. Terus kita tuh bakalan lebih banyak ketemu sama orang yang lebih bagus daripada kita gitu kan. Nah itu tuh bakalan berdampak positif bagi diri kita sendiri tentunya. Iya, Dan kita iya. tuh bisa tumbuh berkembang bersama mereka gitu. Ya, selain relasi sama teman, kita juga bisa dapat relasi sama dosen. Iya, sama dosen. Nanti Ya. kita tuh bakalan dikenal sama dosen kan. Ya, itu lebih bagus ya. Iya, benar. Oke, mungkin itu aja ya Jai, pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sekian topik dari episode podcast hari ini. Nantikan topik-topik lainnya yang seru hanya di podcast kami. Oke, Bye-bye. bye-bye.